ke Amerika kan impian semua orang anak-anak muda ini terutama. Itu dari kecil apa sudah punya apa mimpi seperti ini ataupun bagaimana kisahnya ini? Ya, jadi tapi mereka ini lebih prefer orang-orang asing gitu. Orang-orang asing karena etos kerjanya tuh beda. Kita dibilang tuh lebih pergi ke sana gitu. Tips untuk kita ke sana itu apa kira-kira nih tips suksesnya untuk bisa beradaptasi di sana untuk Iya. Berarti kalau mau bisa bahasa Aceh pergilah ke Harrisburg. Hari ini kita kedatangan seorang tamu anak muda ya yang baru kembali dari Amerika ini. Baru kembali dari Amerika, tepatnya di daerah mana nih? Di Rhode Island. Rhode State Island. State Rhode Island. Iya, State Rhode Island. Nah, ini yang menarik yang ingin kita bicarakan hari ini kan tentang apa namanya nih? Kenapa bisa sampai di sana gitu. Nah, kan ini apa dulu pernah mimpi atau berangan-angan bisa ke Amerika, ya kan? Atau tahu-tahu sudah sampai di Amerika saja. Nah, ini nanti kita eksplor lebih lanjut ya. Iya, boleh, Pak. Nah, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu apa latar belakang studinya barangkali dulu S1 di mana segala macam. Silakan. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Helmi Cesar. Jadi teman-teman saya manggil biasanya Helmi atau dengan sebutan lainnya yang nggak perlu saya sebutkan. Saya dulu kuliah S1 di USK, Pak, di Universitas Syah Kuala, jurusan Ilmu Kelautan. Saya lulusan 2017, slating 2013. Setelah itu saya sempat bekerja di beberapa NGO, kontrak secara singkat, khususnya menjadi enumerator untuk di bidang perikanan. Dan juga bekerja sebagai enumerator di sosial ekonomi untuk nelayan waktu itu. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan saya, alhamdulillah dapat beasiswa dari BPSDM untuk melanjutkan studi ke Amerika, itu tepatnya di State Rhode Island, di University of Rhode Island. Jadi di sana tuh saya belajar selama setahun di bidang manajemen lingkungan, environmental science and management. Itu S2 itu ya? Itu S2, Pak, betul. Kerjasama dengan USK atau gimana? Iya, itu bisa dibilang beasiswa saya ini beasiswa khusus, itu kerjasama, bisa dibilang itu namanya split side master antara Universitas Syah Kuala dan universitas di sana, University of Rhode Island. Jadi skema belajarnya itu setahun saya habiskan di sini di Banda Aceh, dan sambil melakukan kuliah online juga di sana, dan setahun lagi saya habiskan di sana di University of Rhode Island. Berarti bisa dikatakan ini semacam sandwich program gitu ya? Ya, sandwich program, kurang lebih seperti itu, Pak. Kembali ke pertanyaan tadi kan, ke Amerika kan impian semua orang anak-anak muda ini terutama. Itu dari kecil apa sudah punya apa mimpi seperti ini ataupun bagaimana kisahnya ini? Ya, jadi setelah selesai saya S1 dulu, saya masih bingung mau melanjutkan kemana gitu. Saya jadi semua kesempatan yang tersedia itu saya coba. Waktu itu dibuka pendaftaran PNS, saya coba, terus pendaftaran beasiswa kemanapun saya dibuka waktu itu saya coba, di dalam negeri, di luar negeri. Saya di situ juga gagal, mungkin ada sekitar 8 atau 9 kali. 9 kali gagal? 9 kali. Semua jenis beasiswa saya tes, itu yang dari Turki, Jerman, Jepang, bahkan beasiswa yang nggak populer juga saya tes semua kan. Jadi itu kesempatan, kenapa tidak diambil kan saya pikirkan. Dan alhamdulillah memang mungkin jodoh saya ke Amerika. Saya ke Amerika juga udah ngelakuin riset sebelumnya. Nih mau kemana nih? Mau ke kampus mana? Kampus mana yang bagus? Jurusan apa yang bagus saya ambil? Itu semua udah saya lakuin sebelum saya memutuskan untuk pergi ke sana. Dan alhamdulillah waktu itu lagi dibuka kesempatan dari BPSDM. Saya cek kan. Oh ini ada beasiswa unik nih. Ada beasiswa jalur khusus. Kerjasama antara USK dan University of Rhode Island. Dan saya udah hubungi sebelumnya, jauh sebelum beasiswa itu ada, saya hubungi juga orang, udah berkomunikasi langsung dengan salah satu ambassador di URI waktu itu. Baik. Dan ini kan wacananya udah lama dibikin, tapi baru terlaksananya itu tahun 2021 beasiswa ini. Dan alhamdulillah memang jodoh kembali ke situ lagi, ya udah saya lanjutkan ke situ lagi, Pak. Berarti selama setahun di sana begitu ya, belajar ilmu apa tadi namanya? Manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan. Kenapa tertarik dengan manajemen lingkungan ini? Kalau dibilang manajemen lingkungan ini kan luas ya, Pak. Dia bisa masuk kemana aja. Dan kebetulan ini bidang yang relevan dengan
studi S1 saya. Saya di ilmu kelautan, saya ambil S2-nya di manajemen lingkungan, tapi saya fokus kembali ke bidang kelautannya. Jadi di sana itu ada sub fokus di kita mau diarahkan mau kemana, apakah mau ke bidang GIS, bidang pemetaan, apakah mau bidang ke edukasi, apakah mau bidang ke environmental communication namanya, ada juga yang bagian environmental justice. Dan saya di sana memilih untuk fokus kembali ke bagian bidang conservation biology. Saya fokus kembali ke studi saya dulu di ikan hiu di S1 dulu. Saya kembali ke sana dan itu saya pikir bidang yang menarik gitu. Bidang yang menarik, bidang yang memiliki potensi yang banyak gitu. Potensi yang masih dibilang bisa dipakai mungkin 30 tahun sampai 40 tahun ke depan lebih. Gitu ya. Jadi kan dengan perkembangan teknologi sekarang kan dengan AI dengan segala macam mungkin diprediksi ada beberapa karir mungkin yang akan tergantikan. Saya pikir di bidang lingkungan ini nggak mungkin diganti. Saya pikir seperti itu Pak. Ideologi saya seperti itu kan. Saya pikir ketika kita berurusan dengan lingkungan itu pasti perlu sentuhan manusia. Nggak bisa digantikan sama AI. Makanya itu saya tertarik di bidang ini. Kita perlu banyak ahli ke depannya untuk mengadres segala masalah lingkungan yang ada. Baik itu dari segi manapun kalau saya bilang gitu. Bahkan kita pikir sekarang kenapa ibu kota kita pindah, yaitu salah satunya kan itu karena isu lingkungan juga, kenaikan permukaan laut. Makanya saya pikir ada banyak hal yang bisa dieksplor di bagian manajemen lingkungan Pak. Makanya saya pilih untuk terjun ke dunia itu. Nah, kenapa Rhode Island? Apakah di Amerika ini kalau belajar tentang ilmu apa yang disebutkan tadi kelautan ataupun perikanan, memang pusatnya di Rhode Island itu? Iya, jadi Rhode Island itu ada sebutan khusus, namanya Ocean State. Nah, jadi Ocean State. Jadi kebetulan karena memang beasiswa saya ini udah ditujukan untuk ke sana dan diambil di jurusan itu, saya nggak bisa ganti lagi. Dan kebetulan juga kampus ini kampus terbaik nomor 2 untuk bidang kelautan. Dan mereka ini banyak udah bekerja sama dengan dan membantu pemerintah Indonesia selama 50 tahun. Mereka yang membantu kita untuk mengeset batas-batas wilayah laut kita di UNCLOS dulu. Nah, jadi sejarahnya itu udah panjang Pak. Panjang sejarahnya. Panjang. Nah, dan mereka juga salah satu dosen situ itu penemu bangkai Titanic. Bangkai Titanic. Bangkai Titanic. Pak Profesor Robert Ballard. Saya ketemu beliau sering di Net Geo. Beliau langsung ketemu. Biasa selama ini lihat di televisi. Ya, baru kemarin saya nonton Pak di Net Geo ada channelnya beliau kan. Saya juga nggak nyangka, rupanya beliau. Beliau dosen di ini. Jadi ya untuk di bidang kelautan dan manajemen lingkungannya, kampus saya itu salah satu kampus terbaik di US. Ya, di US. Di US. Baik, mungkin coba dikisahkan sedikit bagaimana kehidupan perkuliahan di sana. Bukan segala macam sesuatu yang unik-unik dan menarik mungkin. Iya, kalau sistem pendidikan kurang lebih sama, tapi mereka memang kita akui jauh lebih baik daripada kita di sana. Kalau kita bilang kayak tugas, essay itu kurang lebih sama. Cuman fasilitas di sana itu sangat mendukung mahasiswa untuk belajar dari perpustakaannya, dari pusat konsultasinya, dari pusat kesehatannya, terus yang lain-lain kayak gym gitu. Jadi mahasiswa di sana tuh nggak ditekan untuk belajarnya itu memang agak gimana kita bilangnya challenging, tapi semua fasilitas itu ada untuk mendukung supaya mahasiswa itu nggak stres di sana. Dan di sana dosen betul-betul melayani, saya lihat. Jadi memang karena gimana ya kita bilang, dosen ini ada waktunya selalu untuk melayani mahasiswa. Dan setiap kelas itu selalu ditanyakan, kalau nggak ada yang ngerti karena ini berhubung waktu udah habis, silakan email saya atau datang ke kantor saya. Kita diskusi di situ. Jadi memang dosen itu ke mahasiswa itu lebih kayak rekan, gitu. Lebih kayak rekan, dan kita lihat dari situ juga mahasiswanya juga termotivasi untuk belajar karena semua fasilitas itu ada, kayak perpustakaannya itu bagus sekali Pak di sana. Jadi teman-temannya dari berbagai macam negara di sana. Iya, berbagai macam negara. Saya kebetulan kerja di sana dan banyak ketemu anak-anak S1 di sana. Mereka berbagi cerita gimana sih S1 di sini gitu. Saya lihat sistemnya kurang lebih sama gitu. Pinternya juga sama dengan kita gitu. Nggak ada jauh gitu. Mungkin kalau saya bilang lebih challenging kuliah di sini. Lebih challenging kuliah di sini Pak. Kalau saya jujur, kalau di sana. Saya itu bawaannya santai gitu, tapi semua itu tertata dengan baik. Semua itu tertata dengan baik. Kita tahu kemana dan apa yang mau kita pelajarin di situ.
Dan semua keputusan itu ada di mahasiswanya. Termasuk kita yang memutuskan mata kuliah apa. Mungkin kita mau ganti jurusan, itu semua kembali ke mahasiswa. Mahasiswa itu dikasih ruang untuk explore. Sambil kerja di sana gitu. Apa di mana? Saya sambil kerja di kampus. Oh, kerja di kampus. Kerja di sebagai riset asisten lah seperti itu. Riset asisten itu di waktu khusus, tapi lebihnya kalau kurang lebih saya kerja di sana sebagai di bagian catering. Jadi untuk nambah-nambah uang jajan gitu, Pak. Kalau di riset saya di summer, begitu sampai di sana itu di summer tahun lalu saya bantu dosen saya pergi ke laut. Jadi kami nangkap ikan hiu, pergi ke laut dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Pergi ke laut, saya nangkap ikan hiu sama dosen saya, terus kami tagging siripnya, terus lepas kembali saya belajar tentang pergerakan ikan hiu gimana, movement pattern-nya. Ke laut dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore. Nanti 12 jam di laut itu. 12 jam di laut. Itu. Dan itu saya pertama kali ke sana saya terlalu menganggap remeh gitu. Jadi saya muntah berapa kali, kedua saya minum obat. Tapi memang seru sekali. Saya suka sekali pergi ke laut memang kan. Dan ya itu karena memang di sana ombaknya itu lebih keras karakteristiknya. Terus boat di sana itu juga bukan boat kayak kita di sini. Boat fiber jauh lebih ringan kan. Mereka yang di sana udah biasa. Iya. Terus tadi ini yang menarik cerita cateringnya di kantin kampus maksudnya. Jadi di sana itu ada subdivisi khusus kayak UKM UKM kampusnya. Jadi mereka ada URI catering namanya, ada URI kafetaria gitu, ada segala macam. Saya di bagian catering. Jadi kalau ada acara di kampus, misalnya acara apapun itu, mau sidang, mau apa gitu. Jadi kalau ada prasmanannya, itu dipesannya dari URI catering itu. Jadi uangnya berputar kembali ke situ. Mereka ada gudang khusus, gudangnya itu besar. Jadi segala macam gitu, acara apapun di kampus, pesan makanannya itu dari mereka. Untuk bisa kerja di situ diseleksi juga kita? Cuma wawancara aja sih, Pak. Jadi mereka biasanya setahun ada 2 kali itu ada pameran kerja on campus. Di set khusus di aula mereka. Jadi banyak situ jenis kerjaan. Mau bisa kerja di perpustakaan, bisa kerja di jadi dishwasher, tukang cuci piring di kantin, bisa jadi di catering, bisa jadi di gym, bisa jadi tour guide, bisa jadi teaching assistant, research assistant, banyak sekali situ kerjaan di kampus. Jadi kayak itu gajinya per jam dia? Per jam. Dia mengikuti UMR state. Beda state kan beda UMR, Pak. Iya. Dan kebetulan di Rhode Island itu peringkat ketiga tertinggi UMR tertinggi. Sejamnya itu sana sekarang sekitar $13. Berarti yang tadi catering sejam $13. Iya, sejam $13. Dan itu dibatasi, mahasiswa cuma bisa kerja maksimal seminggu 20 jam. Nggak boleh lebih dari 20 jam. Kecuali kalau lagi summer break. Summer break itu liburan musim panas, atau lagi spring break atau winter break, itu mahasiswa bisa kerja selama 40 jam seminggu. Itu. Jadi kembali ke mahasiswanya, mau waktu break mau liburan atau mau kerja di kampus itu boleh. Ada nggak gini kadang-kadang karena udah ketagihan sama kerja kan, akhirnya kuliah terbengkalai gitu. Ya karena itulah dibatasi. Karena alasan itulah makanya mahasiswa di sana itu dibatasi kerjanya 20 jam kan. Saya selama ini belajar. Kenapa alasan saya ambil kerja sana? Yang pertama saya untuk melatih komunikasi saya. Jadi untuk bahasa Inggris lebih sering gitu kan. Saya ketemu sama bos saya itu orang di sana, anak-anak S1. Saya latihan bahasa Inggris saya sama mereka gitu. Itu alasan utama saya. Alasan kedua ya karena nambah-nambah uang jajan. Terus di situ saya juga belajar gimana sih manage waktu gitu. Kapan harus kuliah. Jadi jadwalnya itu fleksibel. Kita bukan bos kita yang ngeset di sana jadwalnya, tapi kita yang ngeset. Saya ada waktu kuliah jam segini, saya bisa kerja jam segini. Nah, kalau ada halangan, misalnya lagi padat minggu ini, kita bisa lapor ke bos. Oh, jadi yang nge-set waktu kita bukan pihak perusahaan pemberi kerja itu. Jadi mereka ada divisi khusus namanya student help. Nah, student help itulah yang menggaji kita di sana. Jadi kan mereka staffnya juga nggak begitu banyak. Jadi perlu bantuan mahasiswa di sana. Jadi situ saya manage waktu kapan harus bikin tugas, gitu, kapan harus kuliah, kapan harus kerja, gitu. Dari situ saya belajar banyak juga. Gitu. Saya bikin relasi juga sama mereka. Dari negara mana aja yang di catering itu? Banyak, kebanyakan mahasiswa di situ, tapi mereka ini lebih prefer orang-orang asing gitu. Orang-orang asing karena etos kerjanya tuh beda. Kita dibilang tuh lebih lebih kerja kerasnya itu lebih bagus kalau kita. Terus juga kita suka senyum orangnya. Apalagi mahasiswa Indonesia. Di sana rame Pak mahasiswa. Disenangi orang Indonesia berarti di sana. Disenangi. Di sana itu rame mahasiswa Papua. Ada sekitar 40 orang mungkin. Oke. Puluhan lah pokoknya Pak dari sana.
Dan sebelum-sebelumnya, sebelum kami datang ke sana itu udah ada juga beberapa mahasiswa Papua yang kerja di situ. Tanya dari mana? Dari Indonesia kan? Mereka Ini Papua ini senang. beasiswa apa mereka ini? Mereka beasiswa dari BPSD mereka juga. Oh, dari Khusus. Jadi dari sana itu udah ratusan Pak mahasiswa Papua yang ke sana. Ada yang bahkan dikirim untuk dari SMA mereka di sana. Oh. Jadi selesai kuliah, selesai SMP, ikut pelatihan bahasa dulu, SMA di sana, lanjut S1 sampai S2 kemarin. Oh. Udah rame Pak. Mereka memang lagi fokus untuk pengembangan SDM mereka. Besar beasiswa dari ini dari Besar. pemerintahnya berarti. Besar. Ada pemerintah daerahnya ya? Pemerintah daerah banyak ke sana, banyak. Bahkan mereka sampai bikin gitu kayak himpunan gitu. Udah karena udah ramenya ya. Udah rame Pak. Kalau dari Aceh cuma berdua aja kemarin berarti. Enggak, dari Aceh kami waktu itu total itu ada 15. Oh, 15 orang waktu di sini kita belajar bahasa Inggrisnya dulu di USK. Setelah itu kita malamnya itu kuliah online dari dosen di sana. Dan alhamdulillah waktu itu ada 3 orang dari kami yang lulus PNS. Termasuk salah satunya anak kelautan juga. Jadi dari lulus PNS, jadi mereka nggak berangkat dulu karena mereka kan harus dulu di sini pelatihan segala macam kan sampai dapat status PNS, masih CPNS waktu itu. Dan mereka akan berangkat bulan 9 ini, 3 orang itu. Dan maka dari itu 12 orang yang berangkat ke sana dulu. 12 orang, 2 orang waktu itu lagi ada terkendala masalah visanya. Jadi yang pergi paling utama itu 10 orang. Bulan Mei tahun lalu 10 orang dari sana. Itu macam-macam background-nya, ada yang dari geologi, ada yang dari klimatologi gitu, ada yang dari pertanian, ada juga yang lain-lain gitu. Pergi ke sana gitu. Tips untuk kita ke sana itu apa kira-kira tips suksesnya untuk bisa beradaptasi di sana untuk Iya, sana sini banyak sih culture shock yang pertama, tapi ya memang di-embrace aja lah, dirangkul aja lah kalau kita bilang. Dari situ kita jangan mikir negatif, coba mikir positifnya aja. Mikir positifnya dalam artian apa sih yang bisa saya pelajari dari hal-hal yang baru ini. Itu tips pertamanya. Terus kalau tips keduanya itu ya jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya, harus betul-betul komunikasi gitu. Terus apapun kesempatan yang ada itu diambil aja, dites dulu, jangan mikir gagalnya dulu. Mungkin memang rezekinya di situ kan, ya. Tapi seperti cerita tadi kan udah berbagai macam coba, mungkin ini jodohnya, ini terus berusaha berarti. Iya, berusaha aja Pak. Tapi dalam artian berusaha juga kita harus seimbangkan dengan hal yang lain. Kadang ada teman-teman gitu yang fokusnya, saya mau kuliah luar negeri nih, saya habiskan waktu saya ke sini. Itu jangan. Jangan. Kita itu bagus untuk pengembangan akademik kita, tapi di satu sisi juga kita perlu pengembangan karir kita. Saya sambil daftar beasiswa itu, saya juga sambil cari kerja, saya juga kerja, saya juga kontrak gitu. Kadang kalau kita terlalu fokus ke situ juga nanti kalau gagal terus kita sakit hati, stres ujung-ujungnya gitu. Jadi pengembangan akademik, sisi lain pengembangan karir juga. Pengembangan karir juga gitu penting. Jadi ketika kita pun selesai nanti dengan bidang akademik kita tahu harus kemana. Kita tahu harus kemana sih saya bisa kontribusikan ilmu saya gitu. Tinggal di asrama di sana? Saya di asrama Pak. Jadi di sana ada asrama khusus Graduate Village namanya. Graduate Village itu asrama khusus untuk mahasiswa S2 dan S3. Itu dalam bentuk apartemen. Satu bentuk itu ada 3 kamar, ada yang 2 kamar. Masak sendiri segala macam kan. Saya share waktu itu dari dua roommate saya itu mahasiswa PhD, mahasiswa S3, satu dari Bangladesh, satu lagi dari Afrika, itu dari negara Eritrea namanya. Dan mereka itu dua-dua memang ya karakter utama kalau kita bilang di situ, banyak sekali, memang pintar-pintar sekali orang di sana. Dan dua-duanya itu satu di bidang oceanografi, satu di bidang teknik mesin dari Bangladesh. Nah, berarti di sana selama setahun melewati momen-momen Idul Fitri barangkali ya? Puasa di sana, Maulid juga di sana. Maulid juga di sana. Mungkin bisa diceritakan nih terutama suasana puasanya. Iya, dulu waktu mungkin dimulai puasa dalam musim dingin apa ya? Kemarin musim gugur Pak. Musim gugur. Bukan musim gugur, musim semi maksudnya. Maaf, musim semi. Waktu puasanya itu saya lupa kalau nggak salah imsak itu jam 5 lewat sedikit, bukanya itu jam 7. Kalau summer itu lebih lama, mungkin bukanya jam 8:30. Imsaknya itu lebih cepat, lebih lama durasinya daripada di sini. Yang paling cepat itu winter mungkin. Winter mungkin sekitar jam 4 atau 4:30 kita udah buka puasa di sana.
Jadi beda-beda. Musim panas lebih panjang puasa. Lebih panas musim Kemarin panjang. berarti musim semi. Musim semi itu normal berarti ya. Ya, normal tapi ya lebih lama lah, tapi nggak lebih lama dari sini gitu. Itu sahur masak sendiri gitu. Ya, sahur saya masak sendiri. Taraweh juga ada di sana. Ada musola kita di sana. Ada musola. Ada Di apartemen itu? Enggak, di kampus. Oh, di kampusnya. Di kampusnya ada musola. Artinya fasilitas untuk umat Islam ini terjamin sana lah. terjamin di sana, Pak. Jadi kita bilang di sana, saya juga riset dulu nih sebelum pergi ke sana itu apa sih ke sana, rasisme tinggi nggak atau apa gitu. Saya cek itu muslim di sana gimana gitu. Dan di sana ada komunitas muslim, ada komunitas mahasiswa muslimnya, ada musolanya, dan beberapa tokoh penting kayak dekan apa di situ anggota sivitas akademiknya itu ada yang muslim juga. Jadi di sana ya orang cukup menghargai dengan muslim. Dan uniknya nih waktu puasa kemarin jadi untuk mahasiswa muslim itu diberi kekhususan, Pak. Jadi kalau puasa kita tinggal bilang ke dosennya, terus misalnya lagi waktu final, lagi waktu ujian final atau ujian midterm, itu wajib mahasiswa muslim ini diberi kelonggaran. Dalam artian ketika ujian final ini si mahasiswa lagi puasa, itu dikasih kelonggaran, jadwal finalnya ini bisa digeser setelah mahasiswa buka puasa. Oh gitu. Dikasih kekhususan. Itu kebijakan dari kampusnya. Dan itu yang advokasikan hal itu mahasiswa, komunitas mahasiswa muslim ya di sana. Jadi mahasiswa muslim di sana tuh asalnya ada yang udah jadi warga negara sana gitu. Memang lahir di sana kan. Orang tua itu asalnya dari Timur Tengah, dari Suriah, dari Afghanistan, dari Pakistan gitu. Macam-macam. Makanan halal. Kenal halal alhamdulillah ada di sana. Alhamdulillah ada. Pokoknya enggak ada kekhawatiran apa-apa nih kalau enggak ada kekhawatiran sisi paling kalau kita sholat di sana musolanya itu buka waktu sholat Jumat. Kalau kita mau sholat 5 waktu, kita bisa tinggal minta kuncinya aja gitu. Lagipun di sana juga banyak ruang kosong. Misalnya kalau saya mau teman-teman mau permisi sholat, bos ataupun dosen tuh mempersilakan, pakai ruangan saya aja di sana. Ruangan saya lagi kosong. Oh gitu. Jadi semua musolanya di dalam kampus berarti? Ya, di area kampus dekat-dekat situ. Ini Rhode Island ini state-nya kayak mini ya, terkecil ya? State terkecil yang paling di dekat US. ke situ apa? New York? Massachusetts. State lain itu Massachusetts sama Connecticut. Paling dekat itu dengan Boston. Boston itu sejam. Udah sampai kemana aja selama di sana? Saya kalau state ada berapa ya? Ada 8 state kayak saya pergi ke sana alhamdulillah. Waktu itu ke Connecticut pernah, ke Massachusetts pernah, ke New York pernah, Washington pernah, Nevada, Utah, Arizona, ya kayaknya jalur sekitar darat itu. itu ya semua ya? Jalur pesawat, ada yang jalur darat, ada yang jalur pesawat. Saya udah bikin SIM di sana. Jadi udah bikin SIM? Bisa nyetir sendiri berarti? Bisa nyetir di sana sebelah kanan ya nyetir? Di sana sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri ya? Sebelah kiri, berlawanan sama kita di sini. Gimana awal-awal? Jadi kami di sana mahasiswa Aceh itu patungan beli mobil di sana. Jadi kan karena pikir kampus kami ini di pinggir sekali, Pak, terpisah gitu. Jadi kalau untuk transportasi umum nunggu bus itu setengah jam atau sejam. Public transport agak sulit. Transport agak sulit, kecuali yang di kota. Sehingga rata-rata orang punya mobil. Ya, memang termasuk perlu mobil mahasiswa gitu. beli mobil sendiri. Iya, beli mobil sendiri kan. Tapi kalau untuk di kampusnya ada bus kampus. Ada bus kampus. Kalau misalnya kita belanja untuk beli grocery, kebutuhan gitu kan, kita perlu mobil. Makanya kami putusin waktu itu udah beli mobil SIM aja lah internasional kayaknya. berarti. Waktu itu kami nggak ada SIM. Jadi SIM kami, jadi di sana itu sistemnya kita bisa ambil namanya learner permit. Learner permit itu kayak SIM sementara, tapi cuma bisa dipakai di state itu. Setelah kita dapat learner permit, kita baru bisa tes untuk ambil SIM aslinya yang bisa dipakai di mana aja. Jadi kami semua ambil learner permit, kami beli mobil patungan waktu itu. Mobil di sana murah-murah bahkan. Oh, mobil murah-murah sana? Murah-murah. Jadi mahasiswa Aceh patungan beli mobil? Beli mobil di sana. Buat pergi jalan-jalan? Buat pergi jalan-jalan atau beli itu. Jadi kami kasih nama itu Aceh Express di sana. Aceh Express. Jadi kami kasih nama itu kan. Jadi teman-teman yang mau pergi belanja ya dipakai gitu. Terus isi-nya, terus uang asuransinya itu patungan semua. Mobil jenis apa? Sedan? Minivan kami ambil. Minivan Honda Odyssey waktu itu. Mobil tua. Murahan seperti mana murahan? Kalau kita bilang mobil Jeep di sana dapat 50 juta, Pak. 40 juta, 50 juta dapat. Dan itu masih layak pakai. Cuman kita di sana itu kalau beli mobil pengeluaran sampingannya itu banyak. Uang asuransi. Uang asuransi itu wajib ada. Kayak kalau kita kena tilang itu kena pinggir, yang ditanya itu SIM mana, asuransi kamu mana. Itu yang ditanya. Terus kayak uang perbaikan, uang maintenance-nya itu paling banyak. Parkir keliling ke sana kemari pakai mobil van ini rame-rame. Iya, oke. Paling jauh kami pergi ke Massachusetts waktu itu. Karena mobil tua juga kan nggak berani juga kami pergi. Seru ya pemandangan alamnya kan? Iya, seru.
Terus ini pas balik sini mobilnya dijual? Mobilnya kami jual. Oh, jual lagi. Jadi ada teman-teman Aceh yang masih tinggal di sana, yang mau lanjut kerja, ada yang juga nanti udah beli dibeli. mobil di sana, beli mobil untuk pribadi atau narik Uber atau apa gitu sementara di sana kan, sambil cari kerja. Iya, iya. Jadi kami beli mobil dan kemarin sekitar 4 bulan lalu saya rotes, saya ambil SIM-nya dan keluar SIM itu saya pergi terus jalan-jalan, pergi ke mana itu waktu itu lagi ada spring break, saya pergi ke ke Utah, ke Las Vegas, habis itu keliling Las Vegas, Nevada. Saya keliling Grand Canyon waktu itu sama teman. Kalau visanya ini berapa lama? Visa di sana itu banyak jenis. Untuk mahasiswa itu ada namanya F1 dan J1. F1 ini kita dikasih kesempatan tadi OPT. J1 ini enggak, J1 ini sementara. Kalau visa sebetulnya berlaku selama 5 tahun. Itu visa masuk aja. Tapi dalam visa masuk ini ada namanya I-20 nanti, I-20. I-20 itu dokumen yang menunjukkan kalau kita ini benar-benar mahasiswa. Berarti Jadi, sekali kasih 5 tahun langsung gitu iya, visanya? 5 tahun. Berarti kamu mau sana bolak-balik masih Kecuali bisa? kalau saya lulus nih, I-20 saya udah dicoret dari kampus. Status saya bukan mahasiswa lagi. Jadi ya saya pakai F1 pun juga nggak bisa lagi. Berarti ngusul visa baru lagi? Usul visa baru lagi jenisnya. Apakah visa turis, apakah visa pekerja, beda-beda di sana. Ini kabarnya mau balik lagi ke Amerika ini? Iya, balik lagi Pak. Minggu depan ya? Selasa depan. Ini program apa lagi berarti ini? Jadi saya di sana itu karena ambil visa jenis F1, F1, saya ngambil mereka kasih kesempatan namanya program OPT. OPT itu singkatan dari Optional Practical Training. Itu kayak mahasiswa internasional dikasih kesempatan untuk kerja di bidang mereka selama setahun di sana. Oh, kerja tapi tetap di bidang mereka. Di bidang mereka. Bukan gitu. catering tadi. Bukan catering. Makanya kalau saya ambil OPT itu saya harus cari kerja yang relevan dengan bidang saya. Jadi daftar ini waktu lagi di sana kemarin? Waktu lagi di sana. Itu prosesnya kan lama Pak. Jadi ada timeline-nya khusus. Kapan kita harus, kapan bagusnya kita harus daftar gitu. Kapan kita nunggu. Timeline itu kurang lebih rata-rata 3 bulan. 3 bulan. Tapi punya saya ini 2 bulan udah selesai kan. 3 bulan saya di situ sambil cari-cari kerja. Dalam artian saya bukan nggak boleh cari kerja gitu. Tapi saya kerjanya itu bisanya setelah saya dapat OPT ini. OPT saya ini disetujui, keluar kartu izin kerja, saya baru bisa kerja. Berarti berangkat yang kedua ini bukan lagi visa pelajar, tapi visa pekerja. Masih visa pelajar, masih tapi statusnya bukan mahasiswa lagi, tapi untuk OPT. Statusnya itu udah berubah gitu. Jadi alhamdulillah saya udah dapat kerja kemarin di sana. Saya udah interview sekitar 8 kali di sana dengan apply mungkin ada sekitar 60 perusahaan di sana. Wah, luar jadi biasa ya kemarin saya interview terus pokoknya di sana. Segala macam kesempatan dicoba. Ya dicoba waktu itu. Saya belajar juga kan di sana. Sambil belajar, saya apply dan alhamdulillah saya dapat 2 kerjaan di sana di bidang saya. Yang berarti pertama, balik ke sana nih ke Rhode Island lagi? Ke Rhode Island lagi. Di kampus lagi. Juga? Iya, saya tinggal di situ lagi sama teman-teman yang lain. Tapi gitu. Sebagai pekerja. Itu penggajiannya udah beda lagi, Rangki. Dari kemarin beasiswa studi, ini gaji sebagai pekerja berarti. Pekerja. Dan itu kita juga haknya juga harus sama gitu. Kita bayar pajak juga di sana, kerja di sana. Terus yang lain-lain juga. Ada keinginan untuk lanjut S3 lagi mungkin di sana? Iya Pak, saya tetap ambil aja kesempatannya. Saya tes juga nanti, cuman ya kalau ada saya ambil gitu. Jadi mungkin S3-nya banyak jalur sebetulnya kalau untuk S3 di sana, dan kebanyakan mahasiswa Indonesia di sana tuh jalur S3 bukan ngambil dari beasiswa. Bahkan mereka jadi research assistant, jadi teaching assistant gitu. Jadi sistemnya per kontrak per tahun gitu. Di sana biasanya juga ada project dari dosennya. Ada project dari dosennya gitu. Mereka perlu asisten dan itu. Ini selepas ini ke depannya apa? Ada keinginan jadi dosen kah, peneliti ataupun mungkin? Saya sebetulnya ada visi apa? Sebetulnya saya dulu karena saya banyak volunteer ke beberapa organisasi gitu di selang-sela waktu saya belajar banyak hal. Mungkin saya balik ke sini saya mau jadi penggerak sama teman-teman saya yang ada di sini, mungkin baik itu mungkin dari NGO kecil dulu kan. Jadi ngangkat isu lingkungan di sini, terus kita lakukan edukasi ke anak-anak kan, juga ke kalangan lainnya juga, terus
Mungkin kalau saya dapat jadi dosen, saya juga jadi dosen. Akademisi. Tapi di akademisi yang saya sebetulnya suka kerja di lapangan gitu, Pak. Saya nggak suka duduk di kantor gitu. Jadi mungkin lebih sering ke lapangannya kan. Kalau akademisi kan ada juga jenis seperti ini. Ada jenis seperti ini. Seperti ini. Mungkin risetnya di lapangan terus nih, Pak. Lapangan kan? terus ya. Saya lebih suka yang kayak gitu gitu, ketemu sama orang-orang, ya kan. Ini sewaktu masih remaja ataupun masih mahasiswa S1, ada aktivitas aktif di organisasi juga? Iya, saya waktu itu sama teman saya gitu di BEM, saya bantu teman saya ketua, saya itu ketua divisi, saya juga aktif di himpunan waktu itu. Setelah itu saya kerja di NGO, di situ juga saya volunteer gitu, ngajar anak-anak yatim, ngajar bahasa Inggris gitu kan. Terus waktu itu saya dapat grant juga. Grant riset maksudnya? Grant program. Waktu itu ada namanya Wisely. Wisely itu program untuk ngelatih anak-anak muda di Asia Tenggara. Program itu dari Kedutaan Besar Amerika, programnya Amerika. Di situ saya dikasih pelatihan. Saya ada program namanya itu Youth Based River School Initiative. Itu program pendidikan sekolah sungai untuk anak-anak SD, SMP di sini. Saya ikut pelatihan itu dan alhamdulillah dari sekitar 20 atau 30-an program kami terpilih nih. Dari Indonesia 2 program, satu di Aceh, satu di Bali. Kami dapat grant waktu itu. Ya, kami lakukan edukasi ke anak-anak untuk jangan mencemari sungai gitu. Programnya itu namanya Wisely MAP, Marine Accelerator Program. Jadi mereka ngangkat isu tentang lingkungan laut dan juga waterways, sungai gitu. Karena kan apa yang kita buang ke sungai ini kan berakhirnya ke laut juga kan, Pak. Kami satu-satunya program sungai waktu itu di situ. Berarti aktivitas organisasi ini istilahnya turut mendukung ini ya? Penting sekali, Pak. Untuk bisa beraktivitas di dalam masyarakat ya. Sangat penting ya organisasi menurut kamu. Dari situ saya belajar banyak. Walaupun saya nggak dibayar, saya pengen aja gitu belajar aja terus. Yang penting ada aja aktivitas gitu. Dari situ juga profil saya terbangun dengan lebih baik. Portofolio. Gitu. Portofolio dengan lebih baik. Jadi kalau kita mau ngelamar beasiswa, mau ngelamar kerja gitu, mereka ini anak ini aktif nih. Itu sangat penting sekali. Berorganisasi itu penting sekali. Di situ saya dulu yang nggak berani ngomong, saya belajar ngomong di situ. Terus saya belajar relasi dengan teman-teman, gimana sih saya belajar nyelesain masalah gitu, gimana bekerja dengan tim, semua ada dapat itu di organisasi. Dulu termasuk pendiam barangkali ya, nggak berani pendiam ngomong. sampai sekarang pun pendiam juga, Pak. Kalau nggak berani ngomong apa segala macam, terbentuk di organisasi. Iya, terbentuknya di organisasi gitu. Iya. Terus ini satu nih yang penting kan, kalau ke luar negeri itu berarti kan bahasa. Kalau di Amerika berarti bahasa Inggris. Kalau untuk akademik ini artinya ada TOEFL, IELTS segala macam. Mungkin ada tips nggak nih untuk masalah bahasa ini? Iya, saya bahasa ini sebetulnya dari bahasa Inggris ini saya belajarnya mungkin nggak formal, nggak kayak teman-teman lain. Saya yang mungkin dari les, yang mungkin dari saya nggak sefokus, nggak sedalam itu. Tapi saya dulu memang saya suka denger musik, saya suka nonton film gitu. Dari situ saya terbiasa gimana cara belajar pengucapan mereka. Terus misalnya kayak nonton film nih, saya nonton film pertama, menarik nih filmnya. Saya ulang lagi nonton filmnya, tapi dengan subtitlenya dihilangin. Jadi saya belajar, nih gini pengucapannya. Saya terbiasa lama-lama. Terus ada kata-kata yang artinya mungkin saya nggak tahu, saya cari tahu gitu. Saya hafal sedikit-sedikit. Karena memang belajar bahasa Inggris nih, jujur saya bilang nggak bisa singkat, nggak bisa sehari 2 hari, nggak bisa sebulan 2 bulan kalau saya bilang. Memang itu perlu belajar yang konstan dan betul-betul konsisten. Saya belajar terus seperti itu dan lama-lama ini ya juga terbiasa gitu. Dengan lingkungan. Terbiasa mendengar dulu, baru saya beranikan diri untuk berbicara. Gitu. Udah berbicara walaupun grammar saya masih kacau-kacau juga mereka maklumi di sana, berani dulu, mereka, Pak. Berani dulu, mereka Pak. maklumi. Saya kalau di sana itu maklumi karena kan di sana juga banyak imigran dari negara lain. Mereka tuh negara yang cukup diverse dan bahkan kalau imigran dari negara lain ada yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Saya masih untung masih bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Tapi mereka maklumi. Gitu. Jadi karena itu ada sifat kita katakan nggak berani, takut salah nanti. Enggak. Saya dulu gitu juga, Pak, mikir. Tapi selama saya ngomong di sana mereka maklumin. Karena itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa utama kita. Gitu. Bukan bahasa utama kita dan mungkin kalau mereka juga belajar bahasa Indonesia juga nggak bagus-bagus banget. Gitu. Paling ya berani aja. Berani. Berani.
Tapi kalau untuk TOEFL itu harus ambil TOEFL saya khusus saya mungkin. alhamdulillah semua jenis tes pernah saya jalanin. TOEFL ITP pernah, IBT pernah, IELTS pernah, Duolingo pernah, GRE pernah. Dan itu saya dapatin semua gratis. Nggak keluar biaya sedikit pun. Jadi saya dapat dari pelatihan, saya dapat dari ya pelatihan sih, kebanyakan pelatihan dari seminar gitu. Dan saya terpilih, saya tes dulu. Wah, unik nih, saya pikir. Pengen tes lagi lah gitu. Nah, jadi ya nilai saya juga nggak bagus-bagus banget, tapi cukup loh untuk kesana, cukup lah. Iya. Saya bilang. Kalau dukungan keluarga gimana? Bapak, ibu masih ada dua-dua orang? Bapak udah almarhum waktu itu, waktu saya kecil, tahun 2004 beliau meninggal kan. Ibu saat ini yang masih hidup, ada kakak saya, ada abang saya waktu itu. Kami cuma 3 bersaudara, saya yang paling kecil. Keluarga itu mendukung penuh. Cuman ya dari sayanya aja sih kurang update gitu apa yang mau saya bikin. Berarti 2004 meninggalnya umur berapa berarti ini? Saya kelas 4 SD waktu itu. 9 tahun kalau nggak salah. 9 tahun. Dari situ juga kami nih yang 3 bersaudara ini udah belajar mandiri dari situ. Udah gimana ya untuk udah terbiasa. Survive lah sama ya, itu kan. Dan ibu juga mendukung, senang sekali waktu itu kan. Ibu mendukung apapun yang mau saya jalanin gitu. Asal itu bagus. Nah, jadi ya kemarin lulus beasiswa dan ya alhamdulillah senang sekali ibu kan. Mendukung penuh gitu. Bahkan kalau keputusan apapun yang saya bikin, saya harus konsultasi dulu ke ibu saya. Masya Allah. Ini mungkin karena orang tua Pak. Barokahnya nih ya. Doa daripada ibu ini. Iya, saya konsultasi dulu kan. Saya jelasin gitu apa sih bagusnya gitu. Jadi mereka juga tahu apa yang saya bikin. Gitu. Jadi ya gitulah Pak, sedikit cerita saya mungkin. Iya. Kemudian dengan profesor di sana ini kan, dengan profesor di sana, ketika awal pertama datang itu ada sedikit apa istilahnya ini? Nervous Pak. Nervous segala macam itu kan. Iya, nervous itu udah pasti Pak. Itu dosen saya itu dosen, kita bilang dosen yang besar di dunia akademik, khususnya di bidang saya. Beliau itu udah nemuin spesies baru itu berapa banyak ya kan? Yang dinamain, bahkan anak putrinya dinamain nama spesies baru gitu. Jadi segitu saya datang gitu, waduh nih gimana nih, saya baca nih profilnya gitu, saya baca nih riset-risetnya apa sih gitu, menarik. Jadi ada bahan ketika datang. Saya pertama kali ketemu beliau bahas masalah riset saya, major paper saya waktu itu kan. Bahasa Inggris saya masih terbata-bata. Tapi beliau maklumin gitu. Jelasin kamu maunya mau di apa gitu. Pak, saya nih ada data nih Pak. Bisa nggak Pak kira-kira saya pakai data nih untuk itu. Terus beliau bilang mungkin ini kurang bagus nih datanya. Gimana kalau kita beralih ke topik ini aja gitu. Jadi komunikasinya ini betul-betul 2 arah, nggak 1 arah. Jadi kalau gimana menurut kamu? Ditanya lagi pasti. Tanya lagi, dan lama-lama juga saya bimbingan sama beliau ini seminggu sekali. Dan mudah ditemui orangnya. Mudah ditemui. Selama kantornya itu terbuka pintunya, berarti beliau ada di situ. Saya ketawa aja ngomong sama beliau gimana update tentang penyusunan major paper saya, riset saya gitu kan. Saya ngomong gitu. Nanti di sela-sela itu juga nggak dibahas tentang itu aja, bahas tentang kehidupan sehari-hari kan gitu. Kadang juga beliau juga tertarik untuk Indonesia. Sangat tertarik. Karena untuk Indonesia beliau belum pernah, dan potensi untuk riset di bidang beliau itu bagus sekali di Indonesia. Ya. Berarti bisa terbuka network selanjutnya. Ya, network. Saya sedang coba koneksikan dengan orang-orang di sini. Saya koneksikan dengan bos-bos saya dulu kerja di NGO. Cuman ini saya belum, saya coba koneksikan dengan orang pemerintahan di sini. Jadi kalau bisa kita bawa lah sumber daya dari sana gitu. Untuk belajar mungkin kita bawa ke sini gitu. Jadi lebih banyak terbuka nih teman-teman yang lain gitu kan. Baik, mungkin ada pesan-pesan khusus barangkali untuk milenial, anak-anak muda di tempat kita ini. Pesan khusus gimana ya? Kalau kita bilang mungkin kalau untuk teman-teman yang mau jadi hunter, scholarship hunter gitu, itu jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Apapun kesempatan yang ada itu dicoba aja, jangan terlalu terfokus sama satu hal gitu. Pasti ada rezekinya, ada waktunya. Terus juga kalau saya bilang ya, dunia ini, the world is your classroom. Dunia ini kelas Anda gitu. Jadi banyak cerita yang bisa dibikin dari classroom ini, dan coba jadi karakter utama di cerita kalian masing-masing. Ketika kalian udah jadi karakter utama, jadi pahlawan di cerita kalian bisa ngelakuin apapun gitu. Apapun yang kalian mau, selama itu
membawa hal positif bagi orang. Yang penting itu aja, jangan putus asa, kenali diri sendiri dulu dengan baik. Kenali diri sendiri, apa sih yang mau kalian bikin gitu. Dan dari situ nanti kalian bakalan terarah dengan baik. Gitu sih, Pak. Oke, luar biasa ini. Mudah-mudahan sukses ini. Ya Pak, makasih banyak. Berarti balik ke sana minggu depan, kemudian setahun akan tinggal di sana. Ya, terus juga untuk teman-teman yang di sana itu jangan khawatir, kita di sana itu warga Aceh banyak sekali di sana. Ada kampung Aceh. Oh, ada kampung Aceh di sana. Ada kampung Aceh di sana. Di Rhode Island itu. Di state lain, Pak. Oh, state lain. State lain. Saya waktu maulid Kenapa disebut kampung Aceh? Jadi di di state lain itu di Pennsylvania ada kota kecil namanya Harrisburg. Jadi di situ udah banyak warga Aceh yang datang mungkin udah 20-30 tahun yang lalu dan mereka udah jadi warga negara di sana. Dan mereka sangat welcome sekali untuk siapapun warga Aceh ataupun warga Indonesia yang mau datang ke sana gitu untuk silaturahmi. Saya maulid sana kemarin. Jadi makan kuah belangong terus juga yang lain-lain itu masakan Aceh gitu. Saya di sana semua. Suasana persis seperti kampung persis, Aceh Pak. gitu. Kalau kita nikah pun pelaminan ada di sana. Gitu. Jadi masa-masa Aceh. Cuman kalau udah berjumpa dengan bapak di sana, umum di sana itu ya wajib bahasa Aceh. Oh, wajib bahasa Aceh. Wajib bahasa Aceh gitu. Ya walaupun kita nggak bisa, kita harus belajar. Apalagi kan kita ratusan itu jumlahnya. Iya, ratusan. Saya kan kecil ya nggak di Aceh, tapi saya belajar di situ. Walaupun orang tua saya kedua-duanya orang Aceh, saya nganggap saya orang Aceh. Tapi makanya saya belajar bahasa Aceh gitu. Dan saya bisa sekarang, alhamdulillah, udah lama kan. Jadi sampai di sana itu ya terbukalah pikiran kita, dengar cerita mereka yang macam-macam gitu kan. Oh, dulu nggak bisa bahasa Aceh berarti? Dulu saya kecil nggak bisa, Pak. Oh, jadi kaji bahasa Aceh no? Jino kaji. Kaji lah, mau baca-baca udah begah kan. Okay. Berarti di apa tadi, Harrisburg ya namanya? Harrisburg. Di Seattle kita juga ada di sana. Terus di Philadelphia juga ada gitu. Biasa sering undang-undang ustaz dari Aceh ke sana. Kemarin Ustaz Amri datang ke sana. Oh, Amri Fatmi. Iya, Arif Fatmi. Tengku Arif Fatmi kan datang. Selama Ramadan ya beliau di sana. Iya, beliau betul. Idul Fitri ya. Idul Fitri. Beliau keliling tur safari Ramadan itu dari Amerika juga ke Kanada. Waktu itu beliau sebelum tur itu beliau isi dakwah di New York, di Philadelphia, di Harrisburg, ketemu sama orang-orang Aceh sana. Kasih dakwah gitu. Dari Rhode Island ke Harrisburg berapa jam perjalanan? Kalau aksesnya melalui kereta sekitar 4 jam kalau nggak salah. 4 jam. 4 jam. Kalau naik pesawat itu biasa kami kalau naik pesawat dari Boston karena lebih murah. Boston ke Philadelphia itu kurang lebih sejam. Pesawat lebih murah justru daripada Iya, daripada ini ya, daripada naik dari Rhode Island-nya, lebih murah naik dari Boston-nya. Gitu. Jadi kalau kami naik kereta dan naik pesawat juga sana nggak begitu jauh. Di Washington DC juga ada beberapa orang Aceh, di Boston juga ada orang Aceh, di Kanada juga ada, Seattle juga ada. Bahkan di Kanada udah ada yang jadi pilot di sana, jadi pesawat di sana. Iya. Banyak itu di sana. Kampung Aceh tadi kepingin kuah pliu, segala macam. Di Philadelphia itu ada satu warung makan Aceh. Philadelphia ada warung makan Aceh. Ada warung makan Aceh di sana. Jadi ya walaupun punya orang Aceh tapi makanannya bukan makanan Aceh. Ada makanan Aceh dan ada makanan Indonesia juga Pak di sana. Paling banyak itu warga Indonesia sebetulnya di Philadelphia. Itu dari berbagai macam tuh, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera Selatan gitu, udah kerja di sana gitu. Kenapa mereka semua ke Harrisburg? Di Harrisburg itu salah satu kota industri kalau saya bilang. Jadi lapangan pekerjaan itu banyak di sana. Lapangan pekerjaan lebih terbuka luas. Ya. Terbuka luas di sana. Kan jadi kalau kumpul-kumpul itu kalau udah lebaran, kalau udah maulid, hari-hari besar muslim itu semua ke Harrisburg kumpul. Harrisburg kumpul di situ silaturahmi. Jadi ya banyak lah. Saya nggak pernah nyangka kalau ada orang Aceh di sana. Begitu ketemu kemarin waktu maulid, waduh ada ratusan rupanya. Gitu. Dan anak-anak mereka itu di sana yang lahir di sana itu bisanya bahasa Inggris sama bahasa Aceh. Berarti kalau mau bisa bahasa Aceh, pergilah ke Harrisburg. Saya ke bahasa Aceh kemarin di sana belajar. Bahkan ada yang udah jadi US Marine di sana. Udah jadi TNI. Kalau kita bilang setara TNI Angkatan Laut di sana. Orang Acehnya. Anak dari orang Aceh. Anak dari orang Aceh jadi TNI di sana. TNI di sana. Kok TNI apa? US Marine di sana. US Marine. Baik, Helmi mungkin sampai di sini beberapa hal-hal yang bisa kita sharing-sharing ya. Insya Allah mudah-mudahan sukses di Amerikanya. Amin. Makasih Pak. Bisa lanjut lagi S3 dan terus menginspirasi daripada anak-anak muda kita di sini. Insya Allah Pak. Sekian, sukses ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.